Indonesia Manado dari Fakultas Keperawatan kelas A2 Keperawatan dengan NIM 2114201062. Saya akan memenuhi tugas ITS saya, yaitu Kewarganegaraan, dengan dosen pengampu Aprilia Widya Mandey SH SSMH. Pengertian konstitusi juga berasal bahasa Prancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk. Dengan begitu, konstitusi berarti pembentukan suatu negara atau menyusun suatu negara. Konstitusi biasanya disamakan dengan kata UUD. Ada beberapa ahli yang membedakan atau menyamakan konstitusi dengan UUD. R.J. Van Apeldoorn mengungkapkan bahwa konstitusi berbeda dengan UUD. Konstitusi adalah memuat peraturan tertulis dan tidak tertulis, sedangkan UUD adalah peraturan tertulis. Sri Sumatri mengemukakan bahwa konstitusi sama artinya dengan UUD. Perkembangan selanjutnya, pengertian konstitusi memiliki dua makna, yaitu pengertian luas. Konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Pengertian sempit, konstitusi berarti piagam dasar atau UUD, yaitu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Dalam sebuah pengertian konstitusi di atas, semuanya memiliki tujuan, karena konstitusi dibuat pastilah memiliki tujuan, yaitu a. Memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik, b. Membebaskan kekuasaan setiap penguasa serta melakukan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka. Secara umum, fungsi konstitusi adalah membatasi perilaku pemerintahan secara efektif, membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara, menentukan lembaga negara bekerja sama satu sama lain, menentukan hubungan di antara lembaga negara, menentukan pembagian kekuasaan dalam negara, menjamin hak warga negara dan tidak akan berwenang-wenang, menjadi landasan struktural penyelenggaraan pemerintah. Substansi konstitusi ada dua yang menurut Sri Sumarni adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara dan seterusnya, dan menurut Nilam Budi Harjo prosedur mengubah UUD. Konstitusi RI disahkan melalui keputusan Presiden pada tanggal 31 Januari 1950 nomor 48 dan diundangkan pada tanggal 6 Februari 1950. Konstitusi RIS mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, bentuk kabinet, yaitu ada tiga. Yang pertama bentuk negara, negara federasi atau serikat. Kedua bentuk pemerintahan, yaitu republik. Yang ketiga bentuk kabinet, yaitu parlementer. Sistematika dari konstitusi RIS tahun 1949 adalah sebagai berikut. Pembukaan terdiri atas alinea. Batang tubuh UUD RIS terdiri atas 16 bab, 197 pasal. Yang terakhir tidak ada penjelasan. Hubungan dasar negara dengan konstitusi. Dasar negara menjadi sumber bagi pembentukan konstitusi, baik konstitusi maupun norma hukum di bawahnya isinya tidak boleh bertentangan dengan norma dasar. Menurut Ahim S. Atamimi, sebagai norma hukum tertinggi, maka dasar negara memiliki fungsi regulatif dan konstitutif. Fungsi regulatif adalah tolak ukur untuk menguji apakah norma hukum
yang berlaku di bawah dasar negara tersebut bertentangan atau tidak dan bersifat adil atau tidak. Fungsi konstitutif adalah sebagai pembentuk hukum bahwa tanpa adanya dasar negara tersebut, maka norma hukum di bawahnya akan kehilangan maknanya sebagai hukum. Hubungan dasar negara dan konstitusi RI dengan negara liberal dan negara komunis. Pancasila sebagai ideologi nasional memiliki paham integralistik, artinya memiliki arti sebagai berikut. 1. Mengandung semangat kekeluargaan dalam kebersamaan. 2. Memiliki semangat kerja dan gotong royong. Yang terakhir, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Paham integralistik ini dimiliki oleh paham liberal dan paham sosialisme. Pembukaan UUD 1945 mengandung 4 alinea yang bermakna sebagai berikut. Alinea pertama, pada alinea pertama ini mengandung 2, yaitu dalih objektif, yaitu penjajahan tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, penjajahan harus dihapus agar semua bangsa di dunia mendapat hak kemerdekaan. Yang kedua, dalih subjektif, yaitu partisipasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah. Alinea kedua, makna dari alinea ini adalah sebagai berikut. Perjuangan pergerakan Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Saat yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyelamatkan kemerdekaan. Kemerdekaan bukan merupakan suatu tujuan akhir, melainkan harus disisi dengan mewujudkan Indonesia merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Alinea ketiga, makna dari alinea ini adalah motivasi spiritual yang luhur serta suatu pengukuhan dari proklamasi kemerdekaan, ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan karena berkat ridhanya bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Alinea keempat, makna dari alinea keempat ini adalah fungsi dan tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, menegakkan kesejahteraan umum, mensukseskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Susunan dan bentuk negara adalah Republik Indonesia. Sistem pemerintahan negara itu berkedaulatan rakyat, dasar negara yang berdasarkan. Di dalam pembukaan UUD 1945 juga terdapat 4 pokok pikiran, yaitu yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse,
Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.